Di sini Cik Nani ini datang tujuannya untuk langsung bersyahadat atau ada yang mau ditanya-tanya dulu? Mau tanya-tanya. Tanya-tanya dulu, boleh. Silakan Cik, ada yang mau ditanya apa? Soal Islam atau soal apa? Ya, soal Islam. Soal Islam. Jadi Cik Nani ini asli apa? Aslinya Sukabumi. Asli lahir aja di Sukabumi. Oh, numpang besarnya lahir. Di Jakarta. Besarnya di Jakarta. Asli orang Sukabumi. Tinggalnya di daerah Ketapang. Ya. Oh, saya dulu sekolahnya YPK Ketapang. Anak saya dua-duanya di situ. Oh waduh, anak-anaknya berarti adik kelas saya dong berarti dong. Iya. Adik kelas apa cucu kelas kalau begitu ya? Cucu kali 24. Beda kelasnya berapa? 24 tahun. Berarti apa tuh cucu kelas ya? Loh, ini anaknya Cik Nani ini udah masuk Islam. Udah 4 tahun lalu. Yang ini 4 tahun lalu. Yang pertama Protestan, masih Protestan. Ada di Amerika sekarang. Oh, sekarang di Amerika masih Protestan. Ya. Terus Cik Nani ini lagi mau tanya-tanya soal Islam. Iya. Dipengaruhi sama anak atau gimana? Enggak. Dia aja kaget saya. Oh, kaget. Sini. Enggak disuruh-suruh ya sama anaknya ya? Enggak. Oke. Yang mau ditanyain apa, Cik? Saya mau tanya ini soal korban. Itu harus sih. Gini, korban itu bukan wajib ya, bukan wajib. Jadi kalau misalnya ada orang Islam rezekinya ada cukup, dia mau korban, alhamdulillah itu bagus banget. Tapi tidak wajib, Cik. Kalau saya dengar kan jadi kendaraan katanya. Iya. Kalau dia punya duit, ekonomi cukup, tapi jangan juga begini. Waduh, kendaraan nih, saya ngutang ke sini, pakai riba pula, buat korban, mending nggak usah. Enggak, saya jadi merasanya bertentangan sama sila pertama Buddha. Sila pertama Buddha, apa itu? Dilarang membunuh, tidak membunuh. Membunuh apa? Hewan atau manusia? Makhluk hidup. Kalau di Buddha jadi nggak boleh membunuh makhluk hidup ya? Oke. Di rumah ada semprotan nyamuk? Ada. Bunuh apa itu? Saya nggak pernah jemput nyamuk. Oh nggak ada. Kalau di Buddha nggak boleh membunuh makhluk hidup ya, Cia. Nah, ya pemahaman itu kan beda-beda, ya kan? Kalau di Islam kita boleh membunuh hewan yang memang bisa dimakan dan halal untuk dimakan. Karena yang namanya manusia kan memang juga butuh gizi daripada hewan gitu. Jadi Cina ini nggak makan daging sama sekali. Makan, tapi tidak menunjuk langsung, kan tidak boleh menunjuk langsung untuk dibunuh. Apa? Misalnya saya, ini ayam ini saya mau, jadi bunuh di depan, orang lain yang bunuh. Depan saya. Bunuh depan. Saya belinya yang maksudnya yang udah dipotong. Iya. Ya berarti orang lain yang bunuh, tapi Cici ikut makan. Gitu. Kalau yang nggak caca ya. Caca. Kalau yang udah caca ya nggak boleh makan udah. Iya, dulu saya juga punya sepupu, dia biksu di wihara. Dia juga nggak makan daging. Makanan dia kayak daging, mirip daging, tapi ternyata bukan daging. Itu juga sebenarnya nggak boleh sih. Dari tepung. Ya, tahu. Dari tepung. Oh. Sebenarnya makan daging boleh dia biku, asal yang dipersembahkan. Oh gitu. Oke. Ya kalau ini kan udah beda. Di Islam kita boleh membunuh hewan, tapi itu juga hewan yang boleh dimakan aja. Bukan semua hewan kita boleh makan. Babi haram gitu. Yang bertaring haram gitu. Ya. Nah kurban itu tidak wajib. Hanya untuk orang-orang Islam yang memang mereka mampu dan mau gitu untuk berkorban. Maksudnya kurban itu ya kalau Cici bilang tadi dengar sebagai kendaraan, itu hanya sebagai istilahnya apa ya, pahala lah. Pahala buat orang yang berkorban. Tapi berkorban itu kan berguna nggak buat orang-orang masyarakat sekelilingnya? Kan berguna. Karena mereka bisa makan daging. Orang yang ekonominya kurang bagus, kan nggak setiap hari atau setiap minggu atau bahkan setiap bulan bisa makan daging, Ci. Iya. Nah, manusia juga butuh daging hewan gitu. Ngejawab kira-kira? Nah, jadi kurban di Islam itu sifatnya sebenarnya adalah untuk kebaikan banyak manusia, ya, terutama sekeliling orang yang berkurban. Iya. Itu adalah gunanya untuk masyarakat sekitar yang mungkin nggak pernah bisa makan daging. Nah, itulah saatnya. Saya juga ada nih, Ci, santri-santri rumah Quran ya.
Ketika kita Idul Adha, kita potong daging. Daging itu kita masukkan ke dalam freezer, kita bekukan. Ya. Jadi daging itu bisa dimakan sama santri-santri kita selama setahun. Nah, dibekukan dalam freezer. Nah, jadi tiap bulan kan nggak usah belanja daging, udah ada daging gitu. Nah, kira-kira gitulah. Ya. Tapi nggak tiap ada manfaatnya ya. Ada manfaat. Nggak tiap hari juga makan daging gitu. Tapi anak-anak kan juga butuh daging. Iya. Buat kesehatan anak-anak, buat pertumbuhan gitu. Iya. Ya, jadi ya di Islam gitu, Ci. Ya, tidak semua hewan boleh dimakan, tapi yang boleh dimakan karena apa namanya mungkin harganya mahal, orang yang mampu silakan kalau dia Kecuali mau babi kurban. ya. Hah? Ya kecuali babi nggak Kalau boleh. babi nggak boleh, kurban babi gitu nggak boleh. Ya boleh kambing atau sapi. Ada lagi, Ci? Terus kalau saya misalnya sudah mualaf, masih boleh nggak sembahyang orang tua, pegang hiyo? Gini ya, di Islam kalau orang tua kita masih hidup, kita boleh doa. Kita boleh doa kepada Allah SWT untuk orang tua kita yang masih hidup. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, kita nggak boleh doain sih. Kenapa? Karena waktu orang tua kita hidup, mereka pernah dengar soal Islam nggak? Enggak. Sama sekali nggak pernah dengar soal Islam. Kayaknya sih enggak. Tinggal di mana orang tuanya? Enggak denger sih denger, cuman ya karena Toto ya nggak perhatiin mungkin, jadi nggak tahu. Tapi kan pernah dengar, ya kan? Pasti pernah dengar Islam itu Tuhannya siapa, nabinya siapa, kan pasti pernah dengar. Ketika orang tua kita masih hidup, kalau mereka pernah mendengar Islam, ya, terus kemudian mereka meninggal tidak dalam keadaan Islam, itu tanggung jawab orang tua kita masing-masing dengan Allah SWT. Kita anak yang sudah ditinggalkan, kita tidak boleh mendoakan orang tua kita yang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Tapi kalau orang tua kita Islam, meninggal dalam keadaan Islam, kita boleh doain. Tapi kalau bukan Islam kita nggak boleh doa. Nggak boleh doanya secara Islam. Atau nggak boleh doa sama sekali dengan cara lain juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena orang tua kita yang sudah meninggal bukan dalam keadaan Islam itu sudah pernah mendengar tentang Islam. Kecuali kalau orang tua kita tidak pernah sama sekali mendengar tentang Islam, itu nanti penghakimannya khusus sih. Ya, penghakimannya khusus. Kalau mereka beriman dengan pencipta Allah SWT, insya Allah mereka tetap masuk surga. Tapi kalau mereka pernah mendengar Islam dan tidak menerima Islam, itu kita sebagai anak tidak boleh doain. Ya. Saya kemarin ada lihat konten pakai jilbab tapi pegang hiyo masih sembahyang di kuburan. Oh, nggak boleh itu, salah. Dilarang jadi ya. Nggak boleh. Itu urusan orang tua kita dengan pencipta. Jadi kalau saya jadi mualaf nggak boleh yang doain orang tua saya lagi. Kalau orang tuanya udah meninggal. Bukan muslim ya dua-duanya. Iya. Tidak boleh doain sih. Mohon maaf. Saya juga dulu sedih sih. Mama saya meninggal 2010 dalam keadaan Kristen. Ketika saya masuk Islam, saya pengennya doain mama saya, ya kan? Ternyata nggak boleh. Itu urusan mama saya dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau dilakuin emang dosa jadinya. Jadi dosa. Karena itu perintah Allah. Dalam Quran ada perintahnya. Yang maha adil, yang maha memberi rahmat, yang maha pengasih, yang maha penyayang, bukan kita, Ci. Allah SWT. Semua kebaikan yang mungkin dilakukan sama orang tua kita, walaupun dia bukan muslim, yang berhak membalas cuman Allah. Yang berhak merahmati cuman Allah. Jadi kita serahkan saja ke Allah. Kalau Allah sudah bilang, lu jangan doain, ya sudah kita jangan doain. Itu urusan Allah dengan orang tua kita. Sedih, saya juga sedih sih dulu sih. Habis dilupain begitu aja jadi. Ya bukan lupa. Kita boleh ke kuburnya boleh. Tapi kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Kita pun juga tidak boleh berdoa kepada orang tua kita. Nggak boleh. Asal berkunjung aja. Berkunjung aja baca boleh. Baca Al-Fatihah. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Maksudnya kalau baca Al-Fatihah untuk orang tua kita nggak boleh.
Kita baca Al-Fatihah untuk kita ya boleh. Jadi gini Ci, orang tua ya itu kan hanya dititipi untuk kita lahir di dunia aja ya, betul kan? Tapi kalau sudah di sono, roh masing-masing Ci, ya. Walaupun kalau di dalam Islam kita tahu kalau kita punya anak yang soleh, nanti kalau kita sudah nggak ada, doanya anak yang soleh ini adalah salah satu amalan yang bisa nyampe kepada orang tua. Tapi kalau orang tua kita bukan muslim, sudah masing-masing. Gitu. Berat ya? Enggak. Yang lebih tahu kan Allah, Ci. Yang menciptakan manusia kan Allah. Pasti dia lebih tahu. Justru Allah SWT melarang kita mendoakan orang tua kita yang belum muslim, yang sudah meninggal dalam keadaan bukan muslim itu. Allah pasti tahu lebih baik buat kita. Pasti tahu. Yang menciptakan kita Allah. Yang menciptakan bumi dan alam semesta Allah. Allah pasti lebih tahu. Pasti lebih tahu. Jadi kita serahkan saja ke Allah. Ya harus berserah jadi ya. Iya. Karena Islam itu artinya tahu gak siapa? Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Itu artinya Islam. Dulu saya sering juga waktu kecil kan sembahyang hiyo kan. Sembayangnya apa? Engkong moga-moga kita dikasih apa? Dipopi pengan gitu lah. Istilahnya kan gitu. Minta Gitu. rezeki. Nah, Ya. bagaimana kalau istilahnya roh orang yang sudah meninggal kita minta-mintain gitu. Mereka udah nggak punya kuasa apa-apa untuk dimintain apa-apa. Orang sudah meninggal, rohnya Seharusnya kembali nggak meminta, misal ngedoain dia maksudnya. doain kepada Tien gitu ya. Ya, supaya di sana diterima gitu. Bakar duit gitu sekalian, biar kaya di sono gitu. Saya juga nggak gitu percaya sih yang duit begitu bakar-bakar. Iya. Buddha sedikit beda ya sama Konghucu ya. Gitu. Yang penting kirim doa. Kirim doa. Di Islam. Doain dia. Ya kalau di Islam kita wajib mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, tapi mereka meninggal dalam keadaan Islam. Tapi kalau buat mualaf yang orang tuanya sudah meninggal dalam keadaan bukan Islam, kita tidak boleh mana doain. Itu aja. Kita berserah, kita serahkan kepada pencipta kita, kepada Allah SWT. Allah SWT pasti lebih tahu. Pasti lebih paham. Kalau Allah udah memerintahkan kita untuk jangan berdoa, kita cuma tinggal ikutin aja. Tapi artinya Islam itu kita berserah diri kepada pencipta kita. Apalagi sih? Udah kayaknya sih. Udah. Saya kirain pertanyaan 20. Pertanyaan cuma berapa? 2 ya? Kirain 20, katanya cuma 2. Nggak apa-apa, misalnya Cinani punya pertanyaan apa yang lain silakan. Jangan sungkan-sungkan Ci. Oh iya, ini belum. Oh belum, masih ada 15 aja. Bener bisa jadi seperti suci lagi. Suci lagi maksudnya? Kembali suci. Iya. Jadi sebenarnya enak sekali ya. Nah itu, tadi waktu nggak boleh doain orang tuanya berat ya gitu. Beneran suci enak sekali ya gitu. Gini Ci ya. Kalau di Islam kita memahaminya gini, setiap bayi yang lahir, ini cucu kan? Iya. Setiap bayi yang lahir ketika masih bayi, percaya nggak kalau bayi itu suci, nggak punya dosa? Percaya. Kenapa ibu percaya gitu, Ci? Karena belum berbuat apa-apa dia. Belum berbuat apa-apa, belum punya akal, belum bisa membedakan yang benar dan salah, betul kan? Iya. Keadaan seperti itu di Islam kita sebut dengan keadaan fitrah. Ya. Fitrah itu artinya masih suci, sifat asal manusia. Dia besar kan karena dititipkan kepada orang tuanya, betul kan? Ini alhamdulillah orang tuanya muslim. Kalau seperti dulu Cinani dan saya, orang tua kita bukan muslim. Ya, ketika besar Cinani jadi Buddha, saya jadi Kristen.
Karena orang tua kita kan. Ada yang jadi Buddha, ada yang jadi Kristen, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Majusi. Karena orang tuanya. Saya sih karena sekolah. Ya karena sekolah. Tapi yang Sekolah Buddha. Yang masukin sekolah itu siapa? Iya, orang tua tua juga. Nah, Cina ini umur berapa sadar? Oh saya ini penganut Buddha gitu. Umur berapa? Umur 5-6 tahun lah ya. Atau 7 tahun, 8 tahun ya? Belum kali ya. Ada yang kemarin bilang 5 tahun ingat, oh iya saya Kristen gitu. Enggak. Saya juga ingat dulu waktu umur 5-6 tahun saya di TK. Saya dulu malah suka ke gereja kecil, diajak tetangga. Oh gitu. Iya. Kecil ke gereja. Iya. Terus sekolahnya yang belum Buddha. tuh Muslim belum pernah, saya belum ke masjid. Oh, Kristen udah. Sama Hindu belum. Oh, Hindu belum. Terus mau coba-coba atau gimana nih? Gini Ji ya, tadi saya bilang semua manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya apa? Tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa berserah diri kepada penciptanya, ya kan? Dia menjadi besar karena dititipkan ke orang tuanya, ya kan? Tapi ketika orang itu nanti sudah menjadi Yahudi, Buddha, Nasrani dan lain-lain atau Majusi, itu karena orang tuanya, kemudian dia mendengar Islam, dia menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam. Sebenarnya orang itu tidak pindah agama, Cik. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia adalah Muslim. Orang yang harus berserah diri pada kehendak pencipta kita. Gitu. Yang menciptakan kita Allah. Berarti yang lebih tahu siapa tentang badan kita? Allah kan? Makanya diturunkanlah perintah-perintahnya. Lu manusia, lu harus sholat. Lu harus zakat. Lu harus puasa. Yang memberikan perintah ini kan pasti tahu. Perintah ini bagus buat manusia. Contoh lagi nanti ada kurban, bagus juga buat manusia. Lu yang punya duit kurban, kasihan tuh yang gak bisa makan daging, itulah pahala kita. Ya, jadi orang yang lahir dia suci, dia fitrah, dia sebenarnya Muslim. Ketika orang dia besar dalam keadaan bukan Islam, dia menerima Islam, dia memeluk Islam, dia tidak pindah agama, tapi dia kembali menjadi fitrah, kembali menjadi manusia Muslim. Yang hanya harus berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Kehendak pencipta kita apa? Nah, itu macam-macam. Syariat itu udah diturunin dalam Quran, dalam sunnah. Perintahnya udah dijabarin, larangannya begini, nggak boleh makan babi gitu misalnya. Udah perintah udah tinggal ikutin aja. Orang yang menjalankan perintah, ya, menjauhi larangannya, itu disebut orang yang bertakwa. Gitu, ya, kalau beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir kiamat, beriman pada qada dan qadar, takdir. Cina ini orang tuanya Chinese kan? Cina. Ya. Cina ini dulu sebelum lahir bisa nggak milih, gue mau lahir jadi orang Cina dong? Nggak bisa lah. Nah, itu namanya takdir, Ci. Ya. Gitu. Sudah ditakdirkan Cina ini lahir menjadi orang Cina, lahir dari keluarga Cina, gak bisa milih, ya kan? Rezekinya sudah diatur, sudah ditaker, umurnya sudah ditaker. Rezeki itu tadi nggak bisa ketukar sih sama orang lain, nggak bisa ketukar. Mau diusahain bagaimanapun, nggak mungkin ketukar rezekinya. Dan rezeki itu bukan cuma duit, Ci. Rezeki duit itu rezeki paling rendah. Paling bawah rezeki duit, banyak duit itu bukan rezeki yang paling tinggi, paling rendah. Di atasnya duit apa? Kesehatan. Milih mana, sehat apa kaya? Dua-duanya, kalau bisa ya. Sehat dulu ya. Iya. Tapi Cuma kalau suruh milih salah satu, mendingan kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat. Milih yang mana? Sehat dong, bisa cari duit juga. Nah. Kalau saya milihnya kalau bisa kaya dan sehat gitu kan. Itu mimpi setiap orang maunya gitu. Nah, jadi rezeki paling rendah banyak duit ya. Rezeki di atasnya sehat. Rezeki di atasnya sehat apa, Ci? Punya anak yang soleh. Seperti itu. Nanti kalau kita udah nggak ada, yang bisa doain itu. Nah, itu anak kita yang soleh, doanya akan nyampe ke kita. Tapi di atas 3 ini, Ci, ada rezeki yang paling lebih tinggi lagi. Apa ini? Iman Islam.
Iman yang hanya berserah diri kepada pencipta kita. Tidak menyekutukan yang menciptakan kita. Udah ada tahu yang menciptakan cuma satu, ini kok kenapa menyembah yang lain? Itu yang gak diterima. Tapi kalau kita beriman kepada yang menciptakan kita, insya Allah ini yang bisa membawa kita kembali ke rumah yang benar. Rumah yang benar ini maksudnya apa? Surga. Jadi duit paling bawah, Ci. Jangan lupa ya. Itu. Ya. Jadi masalah rezeki, Cina ini jangan mikir saya tiap hari motivasinya harus cari duit. Oke, orang cari duit buat makan, oke. Tapi rezeki itu bukan cuma itu. Rezeki bukan cuma itu. Kita kaya, tapi kalau kita nggak beriman kepada yang menciptakan kita, ya lain cerita. Tapi kan gue baik. Tenang, ya. Nanti Cina ini bisa bilang, tapi kan gue baik, gue sering nolong orang. Oke, kalau kita baik, tapi kita nggak beriman, kebaikan kita dibalas sama Allah, dibalas tetap. Tapi dibalasnya di sini, di dunia. Tapi kalau kita baik, kita beriman, kita nolong orang, kita dibalasnya selain di dunia, nanti kita dibalas di surga juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan punya sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini pengasih, maha pengasih. Ya. Pengasih itu maksudnya apa? Mau lu Islam, mau lu Buddha, mau lu Kristen, semua dikasih. Rezeki silakan cari masing-masing. Semua kita menghirup napas oksigen yang sama kan? Iya. Ya kan? Hidup di dunia sudah disediain sumber daya, silakan gali sendiri, silakan cari duit sendiri, silakan cari rezeki masing-masing di dunia. Iya. Dikasih semua. Pohonan, apa segala macam tambang, itu semua adalah yang bisa dikelola oleh manusia. Allah Maha Pengasih buat semua orang. Orang yang beriman baik dibalas di dunia. Orang yang tidak beriman baik juga dibalas juga di dunia. Tapi Allah juga Maha Penyayang. Penyayangnya kepada siapa nih? Cina ini kalau punya anak 2, kalau masak dibeda-bedain nggak? Lu yang ini boleh makan, lu nggak boleh makan, nggak kan? Kasih semua kan? Tapi di dalam hati Cina nih, rasa sayangnya Cina nih, nggak usah disebutin ya siapa yang ada nggak rasa sayang lebih gitu di antara 2 anak itu? Ada. Itu ngaku. Nggak usah sebut yang mana ya, nggak usah sebut yang ini atau yang ono gitu, nggak usah sebut. Tapi ada kan, bisa ngebedain kan rasanya. Itu rasa orang tua loh, Ci. Rasa orang tua loh. Bagaimana rasa yang menciptakan kita? Pasti juga beda. Kasih sayang juga pasti jauh lebih tinggi gitu. Ada riwayat ya, Ci ya. Ada riwayat. Seorang ibu punya anak. Anaknya hilang. Dicari-cari, nggak ketemu. Udah 3 hari baru ketemu. Ya. Setelah ketemu diapain? Ya dipeluk dong. Namanya anak hilang ya. Pasti dipeluk, dicium segala macam. Nabi sama sahabat-sahabatnya ngelihat ibu itu. Nabi nanya sama sahabat-sahabatnya. Lihat tuh ibu. Kehilangan anak. Begitu ketemu gimana? Dipeluk-peluk kan saya. Ibu itu kan sangat sayang sama anaknya. Kira-kira menurut lu nih, ibu itu bakal tega gak nyemplungin anak itu ke neraka? Atau apa lah, nyemplung ke sumur lah atau kemana lah. Ya gak mungkin lah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua nih, itu jauh lebih sayang daripada ibu itu sayang kepada anaknya. Gitu. Jadi kita di sini di dunia, kita cuma lagi diuji sih. Lagi diuji. Kita punya iman sama yang menciptakan kita nih, kita beriman gak gitu. Allah dulu sudah memberikan kitab-kitab kepada Bani Israel. Dikasih kitab aturan begini. Terus akhirnya baru Allah turunkan Quran buat semua manusia. Nah, tinggal kita sekarang mau ikut apa enggak gitu. Kalau udah jelas ini, siapapun yang beriman, siapapun yang beramal soleh, dia sudah disediakan tempat yang baik. Ya. Nah, tapi siapa yang tidak beriman, siapa yang menyekutukan Allah, ya walaupun dia baik,
Tempatnya bukan di sini, ada tempat di sana. Ini udah gitu. Jadi kita nggak usah, oh lu nggak boleh begini, udah itu menasihati yang secukupnya aja. Tapi kita juga tidak menghakimi orang gitu. Masing-masing kan udah dikasih akal, Iya. akal dan pikiran. Mau beriman, alhamdulillah. Nggak mau beriman, monggo gitu. Memaksakan orang jadi seperti fanatik jadi. Iya. Di Islam kita tidak boleh memaksakan orang untuk masuk Islam. Nggak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi jangan ngojok-ngojokin gitu. Iya. Ya, jangan ngajak-ngajak maksudnya gitu. Udah masing-masing. Jangan ngerayu-rayu. Ya. Mungkin selama ini kalau Cinani ngelihat orang-orang Islam berbuat yang kurang pantas gitu ya. Mereka muslim, tapi mungkin mereka muslim yang tidak menjalankan agamanya secara 100% gitu lah. Ya. Saya dulu 5 tahun, Ci. Mau masuk ke Islam ketahan. Ketahannya kenapa? Gara-gara saya cuma ngelihat muslimnya orangnya 5 tahun. Iya. Tapi setelah saya belajar ajarannya, nggak sampai 2 tahun, Ci. Kurang lebih cuma 2 tahun aja, saya pilih Islam. Kenapa? Kitabnya terjamin. Ya, terkonfirmasi sama ilmu pengetahuan zaman sekarang. Zaman dulu gimana ceritanya orang tahu. Ya. Kemudian di dalam Islam, ternyata Islam itu ajarannya tidak kenal suku dan ras. Kita ini orang Cina nih. Boleh nggak Islam? Boleh. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbeda ras. Tujuannya apa? Apakah untuk saling perang? Enggak. Untuk saling mengenal. Nah, saling mengenal maksudnya apa? Ya saling berkasih sayang. Gitu. Terus dalam Islam, Islam bukan agama khusus untuk orang Arab, bukan. Islam bukan agama khusus untuk orang kulit putih, bukan. Tapi Islam itu adalah agama untuk semua manusia. Dan orang yang sudah sama-sama Islam, ya, entah dia orang Arab, entah dia orang Cina, entah dia kulit merah, entah dia kulit hitam, itu semua tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang paling bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Udah cukup. Gak ngelihat lu sipit apa enggak, gak ngelihat tuh keriting apa enggak. Gak ada cerita. Yang paling baik, yang paling bertakwa. Jadi orang Arab tidak lebih baik daripada orang Cina. Jadi seperti saya nih, ntar sholatnya kan belum bisa Arab. Belajar pelan-pelan. Diajarin sih, ada gurunya nanti. Kita kirim guru ke rumah. Seminggu 2 kali. Belajar bahasa Arab pelan-pelan. Kayak zaman dulu SD lah. Ini Budi, ini Ibu Budi. Kayak gitulah. Pelan-pelan diajarin. Ada yang ngajarin. Tenang aja. Tenang aja. Ngajarin wudhu, ngajarin sholat, ngajarin baca Quran. Kalau mualafnya perempuan, gurunya perempuan. Kalau mualafnya laki-laki, gurunya laki-laki. Jadi biar nggak ada macam-macam lah gitu ya. Maklumin kalau bebel ya, udah tua. Gak ada kata terlambat sih. Gak ada kata terlambat. Ya. Orang Islam itu belajarnya sampai kapan? Sampai mati sih orang Islam itu. Belajar tuh sampai mati kalau di Islam. Jangan sedih sih ya. Orang Islam di seluruh Indonesia nih ada berapa kira-kira? 240 juta ya. Dari 240 juta itu kira-kira 72% belum bisa baca Quran. Coba 72%-nya belum bisa baca Quran dari 240 juta sekian. Masih banyak. Berarti masih banyak. Jadi kalau Nani mulai belajar besok atau minggu depan mulai belajar Quran, masih banyak yang belum bisa baca Quran dibanding Nani. Jangan sedih. Nanti kita kirim guru seminggu 2 kali. Kita kasih jatah 3 bulan, Ci.
Tapi kalau dalam 3 bulan ini Cinani baca Qurannya bisa dan bagus, saya terusin. Silakan belajar terus. Kita tetap kirim guru terus. Kalau bagus baca Qurannya ya. Tapi kalau malas-malasan, stop ya udah stop. Tapi kalau rajin baca Qurannya bagus, malah saya terusin. Anda mualaf saya perempuan, tadinya 3 bulan, bagus baca Qurannya. Dia terusin sampai sekarang sih belajar udah 8 bulan. Masih terus belajar. Itu siapa yang bayar? Yang nonton yang bayar, Ci. Gitu. Donasi dari para yang nonton itu yang membiayai guru-guru itu untuk ngajarin orang Islam. Nah, orang-orang yang sudah donasi gitu ya, udah sodako, sudah infak buat bayar guru-guru itu, selama Cinani baca Quran, yang donasi itu juga dapat pahala. Walaupun orangnya sudah meninggal, tetap dapat pahala tuh. Selama Cinani baca Quran gara-gara dapat guru dari kita. Belajarnya juga direkam? Enggak. Paling cuma difoto buat laporan. Nanti lembaganya lapor ke saya. Sebagai bukti ya. Nih Cinani udah belajar sekian kali, udah belajar apa aja. Nanti dikasih tahu. Kita tinggal ngeliat, oh ya Cinani lah banyak orang, direkap, tagihannya berapa, saya tinggal bayar. Saya bayar ke lembaga gitu. Saya duitnya dari mana? Dari orang-orang yang donasi. Jadi belajar dulu apa syahadat dulu? Nah sekarang Cinani, kalau misalnya dulu mau masuk, misalnya dulu SMA-nya mana dulu? Bhinneka Tunggal Ika. SMA-nya Bhinneka Tunggal Ika. Dulu Cinani sebelum masuk ke Bhinneka itu, daftar dulu atau belajar dulu? Daftar dulu. Nah, iya dong, daftar dulu di Bhinneka kan, baru belajar di Bhinneka, baru nanti ada ujiannya di Bhinneka, lulus, diakuin nggak sebagai siswanya Bhinneka Tunggal Ika? Setelah belajar, setelah daftar, setelah belajar kan? Iya. Ya begitu juga di Islam. Mau diakuin Muslim, ya daftar dulu, baru belajar di dalamnya. Nanti di dalamnya ada ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah ujian dalam kehidupan kita di dunia ini. Masih punya iman nggak? Masih kuat nggak imannya? Nah, masih lirik-lirik nggak? Masih mengikuti perintahnya nggak? Masih menjauhi larangannya nggak? Gitu. Itu ujian kita. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ketika kita mati dalam keadaan Islam, itu disebut husnul khotimah. Mati dalam keadaan Islam, itu tujuan kita. Supaya apa? Supaya bisa kembali ke rumah yang benar sih, gitu. Biar nggak nyasar pulangnya. Itu doang sebenarnya cita-cita kita. Setiap orang yang bernafas, bahkan setiap yang bernafas punya nafas, pasti mati kan? Iya. Kita nih calon mayit, Ci. Kita nih semua calon mayit. Cuma tunggu giliran aja. Saya duluan atau Ci Nani duluan gitu. Semua manusia calon mati. Ya kan? Ya tinggal kita matinya nanti setelah mati kemana gitu aja. Jadi tinggal tentuin tanggal sekarang. Tanggal untuk apa? Untuk syahadat. Mau syahadatnya kapan? Mau sekarang boleh. Tapi kalau mau nentuin tanggal mau nunggu apa? Saya mau minta nama. Loh. Udah dibuatin ijazah belum? Namanya mau buat ganti di KTP atau dibuat panggilan aja? Kalau ganti di KTP itu urusannya sampai Kementerian Kehakiman. Ya jangan lah. Berarti buat panggilan aja. Iya. Ya kalau buat panggilan aja nggak perlu di sertifikat, nggak apa-apa. Bilang aja nama Islam saya siapa sekarang gitu. Kenalan sama orang ya tinggal bilang. Jadi nanti kalau KTP-nya di kelurahannya ganti aja gitu. Kalau yang di KTP itu kalau mau diganti dengan nama baru itu Nani ngurusnya harus sampai ke Kehakiman. Ribet kan ya. Ya kan? Di KTP nggak usah ganti nama nggak apa-apa. Cuma buat panggilan aja. Iya tinggal ganti agamanya aja. Iya, di KTP tinggal ganti agamanya, udah selesai. Kalau namanya kita tidak mengandung unsur syirik, tahu syirik ya? Tidak mengandung unsur kesirikan, tidak perlu ganti nama. Tapi kalau Cinani pengen punya nama Islam, boleh. Nggak ada yang larang. Saya pengen mau dipanggil Aisyah dong, boleh.
Saya mau dipanggil Soalnya Fatimah dong. nama saya cuma 4 huruf, pengen punya nama panjang. Oh, pengen punya nama panjang. Itu ada orang teman saya mualaf, Bu. Di mana? Di Makassar. Namanya tuh 8 kata. Sampai 8 begini. Kepanjangan itu. Pengen pendek, yang ini pendek pengen panjang. Bebas, kalau nama hanya untuk panggilan atau sebutan saja boleh. Tidak perlu harus ganti di KTP. Kalau KTP-nya mau ganti itu urusannya sampai ke kehakiman. Iya, panjang jadi. Panjang. Pengen nama apa? Udah ada pilihan belum? Oh, belum. Pengen nama apa namanya? Fatimah atau Khadijah atau Aisyah? Ibu pilih sendiri ya, nanti kalau mau ditulis di sertifikat boleh, nggak ditulis pun nggak apa-apa, nggak pengaruh, Bu. Karena itu yang enggak. Sertifikat itu hanya diperlukan untuk mengganti keterangan agama di KTP di kelurahan. Cuman itu aja. Kalau KTP-nya udah Islam, sertifikat itu udah nggak kepake. Hanya buat bukti kapan pernah masuk bersyahadat gitu aja. Nggak perlu ganti nama kalau nama kita yang sekarang tidak mengandung kesyirikan. Ya, kalau nama kita bukan iblis nggak apa-apa, ngapain ganti nama? Atau nama kita bukan Dajjal, ngapain ganti nama? Nggak apa-apa. Ya, kita juga menghormati orang tua kita yang sudah memberikan nama. Nggak wajib, Bu, ganti nama. Nggak wajib. Yang penting imannya yang ganti, bukan namanya yang ganti. Dalamnya ya. Iya, yang penting imannya kita ganti. Jadi kita sekarang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Yang tidak bisa jadi manusia. Gimana? Masih ada yang mau ditanya? Silakan. Gak ada sih. Udah yakin? Cinani udah yakin bahwa Tuhan itu Maha Esa? Yakin? Sudah pernah dengar tentang Nabi Muhammad SAW? Masih dangkal, masih dangkal sih, jarang. Masih dangkal. Oke. Tapi yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi? Yakin. Yakin. Ya sudah. Dalam hati Bu Nani udah Islam sebenarnya. Udah cukup itu. Cuman menyatakan, mengikrarkan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi utusannya Allah. Udah cukup, Ci, itu sih. Udah syarat itu, udah buka pintu gerbang Islam itu udah gitu. Nanti setelah itu baru Cinani belajar pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan, Ci, nggak usah buru-buru. Ya, tadi bilang udah telat, udah tua segala macam. Pelan-pelan. Serius bener, nanti dia. Jadi menurutku sekarang apa nanti nunggu tanggal, jadi tanggal? Nah sekarang gini, Cinani bisa jamin nggak besok masih hidup? Iya, nggak jamin. Nah terus nunggu apa kalau besok jamin nggak bisa hidup? Nggak tahu kalau besok masih hidup apa enggak. Kalau nanti malam masih hidup, kalau enggak, ketika Cinani sudah beriman, berikrar dulu. Ya Ci ya, baru belajarnya step by step, pelan-pelan belajarnya. Ya. Jadi ketika ada apa-apa, kita udah keburu dipanggil nih, nggak apa-apa, kita udah beriman, kita udah punya bekal. Tapi kalau Cinani mau pilih tanggal dulu, sebelum nyampe tanggalnya Cinani udah dipanggil duluan gimana? Rugi nggak? Jadi nggak jadi untung ya. Iya kan? Gitu. Tapi dalam Islam nggak ada paksaan loh, Ci. Iya. Ya. Saya udah ngomong tadi sama anak saya. Iya. Jangan-jangan saya ini hari kan. Oh, jangan-jangan ini hari. Masya Allah. Hari ini juga. Nah, gini, Ci. Ya. Allah Subhanahu wa taala nih yang menciptakan langit, bumi, manusia. Allah kalau mau menjadikan semua manusia di bumi itu muslim, bisa nggak, Ci, kira-kira? Bisa. Bisa. Tapi kenapa enggak? Manusia dikasih pilihan kan? Nah, jadi ketika ada orang yang milih untuk jadi orang beriman, ya, berarti orang itu sudah diizinin sama Allah. Sudah diizinin.
Ini dipermudah ya. Dipermudah Iya, dari niat. iya. Udah diizinin kalau Cina ini mau masuk Islam hari ini. Buktinya datang ke sini nyampe kan. Kalau nggak diizinin, tadi mungkin di jalan ada apa-apa gitu. Ya kan? Orang, kita kan belum pernah ketemu nih Ci ya, belum kenal ya. Hari ini kita ketemu. Berarti ini sekarang kita sudah diizinin sama Allah kita ketemu. Saya ngomong begini ke Cina nih dengerin. Itu udah diizinin. Allah sudah menyediakan hidayah. Kalau Cina nih mau ambil hidayah itu hari ini, berarti Cina nih sehari ini sudah diizinin sama Allah SWT. Kalau Allah nggak izinin, kita nggak ketemu hari ini Ci. Iya. Ya. Tapi nanti jangan kaget. Udah masuk Islam, ketemu orang itu nipu. Cina nih misalnya, nipu misalnya. Itu diizinin nggak sih sama Allah? Izin. Diizinin juga. Jadi kalau diizinin ada orang nipu Cinani, itu ujian buat Cinani. Ya, ujian. Masih mau beriman nggak? Habis tipu orang gitu. Jangan udah tipu orang, waduh gimana nih Tuhan jahat, Allah jahat misalnya begitu. Itu nggak boleh. Harus berserah. Nah, itu kita harus berserah. Karena Allah sudah izinin ada orang nipu kita, kita diuji nih, iman kita masih kuat nggak, masih ada nggak imannya. Nah, kalau iman kita kuat, kita tetap beriman kepada Allah, pahala turun buat kita. Balasannya nanti turun buat kita. Yakinlah. Jangan sampai punya pikiran yang buruk kepada Allah SWT. Mau baik diizinin, mau jahat diizinin. Mau kaya diizinin, Ci. Mau miskin juga diizinin. Mau sehat diizinin, mau sakit juga diizinin. Setiap keadaan ini semuanya ujian buat kita. Ujian. Kita masih beriman nggak gitu? Nggak beriman, melenceng, cemen gitu. Istilahnya gitulah. Iya. Tapi kalau dia kuat, imannya terus tetap. Sholat sehari 5 kali. Harus ini beriman. Nah, tetap sholat, tetap melakukan perintahnya, tetap menjauhi larangannya. Nah, beriman, nah lulus nih. Gitu. Ini yang namanya orang beriman dan beramal soleh. Noh, tempatnya di sorga. Yang melenceng, noh tempatnya di sono gitu. Gampang sebenarnya kan. Gitu aja. Jadi, kalau mau menguji Qur'annya bener gak nih firman Allah, nah nanti belajar lagi. Pelan-pelan. Ya. Tinggal setelah masuk Islam, Cina ini bersih-bersih. Bukan bersih-bersih rumah maksudnya, bersih-bersih hati. Ya, bersih-bersih hati apa maksudnya ya? Apa yang dulu pernah dipercayain, apa yang dulu pernah disembah itu udah harus dibersihin semua. Cina ini dulu punya anak nih kan waktu masih kecil. Kalau dia kecil udah main jorok, kotor, terus ngajakin jalan-jalan ke mall gitu, mau gak sih bawa dia? Mandiin dulu. Mandiin dulu, nah itulah. Begitu juga kita. Kita minta ngerengek, Allah sama butuh ini nih, butuh ini nih. Tapi kita masih kotor. Belum mandi gitu istilahnya. Ya, masih kotor bisa macam-macam. Bukan kotor badannya, tapi kotor pikiran kita, kotor hati kita. Itu yang Kotoran mungkin. batin. Nah itu. Tapi kalau kita sudah bebersih, kita sudah jadi orang beriman, terus kita bebersih, hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita ikhlas menerima Allah SWT, kita jujur ke diri sendiri, kita patuh, ya, insya Allah pasti bantu. Dah. Kalau Allah nggak bantu, berarti bohong tuh Quran gitu. Nggak mungkin dia ingkarin janji sendiri gitu. Dia udah janji di Quran, siapa yang minta tolong, ya pasti ditolong. Siapa yang mendekat, Allah akan lebih mendekat lagi. Siapa yang berjalan, aku akan berlari malah tuh. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita, Ci. Ini urat nadi kita di sini nih. Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Tapi ya itu tadi, jangan lupa bersih-bersih dulu gitu. Ya, insya Allah, Ci. Kalau yang dari Buddha ini kan nggak percaya dewa-dewa, nyembah-nyembah dewa. Ya. Kita cuma wujudnya satu kan dari sebagai ini aja supaya konsentrasi, meditasi. Ya.
Ya gini ya, kita tidak paham persis bagaimana konsep dalam Buddha, konsep dalam Hindu, atau konsep dalam Kristen. Ya itu biarkan mereka. Nah, yang penting Islam ini kan sudah menyebar kemana-mana. Mereka sudah mendengar Islam. Mereka tidak mau beriman, tidak mau belajar, itu pilihan mereka. Nanti kita buktikan di sana, itu aja. Ya. Karena belum ada orang yang ke sono, akhirat, balik lagi. Belum ada kan? Pada betah. Jadi ya udah nanti kita buktikan di sono. Nah, buat orang-orang yang sudah mempelajari Quran, sudah tahu isinya ini nggak mungkin karangan manusia, ya sudah kita beriman pada Quran. Iya. Itu aja. Masih mau nunggu tanggal? Mau nyari tanggal atau mau hari ini? Ya udah hari ini aja nggak apa-apa. Hari ini aja. Alhamdulillah. Kenapa nyari tanggal gitu? Semua Jadi, tanggal. Sertifikatnya juga hari ini. Bisa. Langsung Kan hari. buat bikin KTP. Iya. Siapa? Mel, lu bisa bikin sertifikatnya? Nggak bisa. Hari ini syahadat, besok dikirim ke rumah. Sertifikatnya. Besok dikirim ke rumah. Nah tadi jangan dibikin dulu deh, saya cari nama dulu. Boleh, boleh. Nanti si Nani kabarin ke saya, kabarin ke Melisa. Secepatnya. Iya, secepatnya. Sebelum kasih nama nggak di print, nggak dicetak. Iya. Ya. Saya mau nama Aisyah gitu, boleh. Mau cari yang bagus dulu. Ya. Yang penting sekarang Cinani sudah menyatakan diri menjadi orang beriman. Ada apa-apa besok, Cinani sudah ada yang jamin. Kalau hari ini belum berikrar, besok udah suci lagi ya. Kalau hari ini belum berikrar, besok ada apa-apa nggak ada yang jamin. Belum terdaftar berarti. Tapi kalau udah daftar, ada yang jamin. Ya. Nah, disiapin dulu. Sebentar ya Cia, disiapin ya memilih saya. Orang cokin, orang tenggelam, khususnya yang perempuan, kalau pakai hijab, malah beda jauh gitu. Malah tambah kelihatan tenggelamnya, walaupun pakai hijab. Tadi belum pakai hijab, orang bilang orang Sukabumi masih percaya. Karena orang Sukabumi putih-putih, kayak Chinese. Tapi begitu pakai hijab, orang langsung kayak Chinese gitu. Bener. Ya, alhamdulillah. Gini ya, udah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Udah tahu artinya? Tahu. Artinya tahu ya, kira-kira. Udah menerima ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Saya buka ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali di hadapan saya sekarang ada Ibu Nani ya. Namanya cuma Nani. Iya, makan. Kasian ya. Abis itunya. Namanya cuma 4 huruf ya. Alhamdulillah Cinani ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Ya. Agama sebelumnya adalah Buddha. Ya. Hari ini Cinani ini malah diantar sama anak dan cucunya, anak kedua ya Ci ya, yang sudah masuk Islam lebih dulu. Ya, alhamdulillah. Nah, seperti biasa Ci ya, sebelum saya menuntun orang bersyahadat, saya harus nanya dulu ya. Yang pertama gini, Cinani ini mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Sendiri. Sendiri ya, alhamdulillah. Nggak dipengaruhi sama anak ya? Enggak. Diajak kaget. Oh diajak kaget. Dulu waktu dia masuk Islam, Cinani marah nggak? Enggak, saya yang jadi saksi. Malah Cinani jadi saksinya. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang nyusul ya. Berapa tahun anaknya udah masuk Islam? 4 tahun. 4 tahun, oke. Alhamdulillah.
Yang kedua, Ci, masih ada orang tua? Nggak ada. Dua-duanya udah nggak ada. Nggak ada. Saudara-saudara kira-kira ada yang marah nggak kalau Cinani masuk Islam? Udah siap. Oh, udah siap. Oke. Pesan saya cuma gini, Ci. Kalau ada saudara-saudara yang marah, ngoceh-ngoceh atau apa, Cinani tinggal jawab tapi dengan cara yang paling lembut. Ya. Ya, Ci ya. Nggak usah ikut marah-marah. Gitu. Nah, yang ketiga, di dalam Islam ada kewajiban-kewajiban, syariat-syariat. Setelah bersyahadat, nanti ada yang namanya sholat 5 kali sehari wajibnya. Ada zakat, ya. Ada puasa, Ya. ya puasa Ramadan, ya. Terus kemudian ada naik haji kalau mampu aja, Ci, kalau mampu, ya. Apakah Cinani berjanji di hadapan saya dan di hadapan Allah SWT untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan kewajiban-kewajiban ini? Ya. Alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada yang menghalangi lagi Cinani untuk bersyahadat. Ya. Ya, Ci ya. Sekarang untuk bersyahadat, Cinani tangan kanannya begini. Ya. Ini nggak wajib tapi ini hanya bukti kita mengesahkan Allah SWT. Ya, ini artinya tauhid. Ya. Ya, bukan politik nih, bukan pemilu Ci ya. Nah, oke, Cinani ikutin kata-kata 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sudah sah. Ya, sudah disaksikan beberapa orang yang ada di studio ini. Cik Nani sekarang adalah seorang muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada kehendak pencipta kita. Ya, alhamdulillah. Cik Nani untung banyak, tahu nggak? Untung banyak nih hari ini. Saya tadi belum kasih tahu, saya mau kasih tahunya sekarang nih. Kenapa untung banyak? Tadi saya cerita ya, ketika semua orang yang lahir adalah muslim. Tapi ketika ada orang yang bukan Islam, bukan muslim, dia masuk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai dia akil balik tahu ya Ci ya? Ya. Puber. Ya. Sampai dia masuk Islam, dosanya diampunin. Dosanya diilangin Ci. Kembali ke nol. Jadi apa tadi? Suci lagi. Tapi dengan catatan, Cinani harus menjalankan Islamnya dengan baik. Ya, nanti kita bantu. Namun begitu, kebaikan yang pernah Cinani lakukan dari akil balik, sampai hari ini, semuanya tetap dicatat Ci. Tetap dicatat, tetap dianggap sebagai pahala kebaikan buat Cinani. Nah, jadi untung banyak kan. Udah umur segini gak punya dosa. Enak bener gitu. Enak bener gak? Itu adalah bukti ya. Bukti dari maha adilnya Allah SWT. Siapapun orang yang meninggalkan kekafirannya untuk beriman kepada pencipta kita, insya Allah dosanya diampunin. Waduh, menang banyak mungkin hari ini. Alhamdulillah ya Ci ya. Alhamdulillah artinya tahu segala puji hanya milik Allah. Ya. Kita istilahnya ya ujian itu sebenarnya semuanya hanya milik Allah SWT. Saja, ya. Oke, sekarang di sini ada beberapa bingkisan di sini. Nah, sebentar sih ada ketinggalan. Ini ada beberapa buku ya. Yang pertama buku petunjuk sholat. Ini nanti usahakan baca semua ya. Iya.
Ini belajar sholat di sini. Dengan segala keterbatasan kita ikutin buku ini. Kalau nggak bisa persis dengan buku ini, nggak apa-apa. Semampu kita. Gitu ya. Yang kedua, ini nanti ada buku bacaan Juz Amma. Nah, ini ada bacaan surat-surat Quran yang ada di dalam Juz Amma. Nanti anaknya bisa bantu ya. Tapi yang penting ini, belajar sholatnya nih. Iya. Ya. Yang ketiga, ada buku Iqra. Nah, ini yang saya bilang tadi. Buku ini buat belajar kayak ini Budi, ini Nani, gitulah. Alabata. Ya, Alibata. Alibata. Nah, ya ini tulisannya Arab semua. Nanti diajarin, ada yang ngajarin, tenang aja, ya. Yang terakhir ini ada buku Mushaf Quran. Nah, Quran ini persembahan dari penontonnya channel Donditan. Ketika Cinani sudah belajar Iqra, nanti sudah mulai baca Quran dalam bahasa Arabnya. Yang kasih Quran ini Ci, dapat pahala. Selama Cinani baca ini, yang ngasih Quran ini juga dapat pahala, coba. Jadi bisnis tuh berarti tuh. Bisnis apa? Bisnis pahala tuh namanya tuh. Ya. Tapi Cinani juga nanti harus belajar bagaimana adabnya seorang muslim untuk pegang mushaf Quran untuk baca, ya. Harus berwudu. Perempuan yang sedang datang bulan nggak boleh pegang ini. Ya, juga naroknya juga di tempat yang paling baik, ya sih ya. Ini saya taruh sini. Ini ada sejumlah uang sih. Ini uang zakat namanya. Uang zakat itu salah satu yang berhak menerima adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai noem lah ini. Ya, tapi ini hanya bentuk kepedulian kita aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat Cinani ya. Iya. Tolong diterima aja. Ini ada apa nih? Saya nggak buka semua lah ya. Ini ada saja apa? Kerudung, ada mukena buat sholat. Ini mukenanya, ada sajadah juga di dalamnya yang tebal nih. Nah, tapi ada satu nih. Ini waktu belajar sholat, ya, walaupun nanti diajarin. Kalau belum hafal bener, sambil sholat pakai sajadah ini, sambil baca, boleh, boleh Ci. Sehari 5 kali, seminggu juga hafal, ya. Insya Allah dipermudah. Ya. Ya, ini tolong diterima juga. Ini saya masukin sini semua ya. Iya. Nanti tenang aja, pokoknya ada guru yang ngajarin. Cinani nggak usah Mulai khawatir. kapan jadi datang? Terserah Cinani, tinggal Cinani mau jadwalin. Saya mau tanggal sekian, hari ini jam sekian. Ini alamat saya di sini. Nanti ada guru ngubungin Cinani, guru itu janjian sama Cinani. Jadi saya hubungin Melisa. Nah, enggak, nanti tanggal. Gini. Nah, kalau Cinani mau ngubungin Melisa ngasih tanggal boleh. Nanti ada temannya Melisa namanya Suci. Iya. Dia nyari guru. Nah, gurunya nanti hubungin Cinani. Gitu. Nanti nomornya Cinani dikasih ke guru itu. Gitu. Ya. Iya. Insya Allah dipermudah sih lah. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali mah cukup. Temen ngikut boleh ya? Sekalian belajar. Jangan rame-rame. Berdua. Siapa? Ada temen. Tetangga. Enggak, ada temen itu juga. Mualaf juga. Oh, dia di juga. Lause. Oh. Kan dia nggak belajar, dia belajar sendiri. Oke. Ya kalau berdua mesti bisa lah. Jangan rame-rame. Enggak, berdua aja. Karena ini guru privat bener Ci. Iya. Ya, guru privat itu bener-bener privat harusnya. Saya juga belum tanya dia sih mau nggak. Iya. Tapi kalau berdua, yang belajar duluan Cinani. Iya. Jangan temennya duluan. Iya. Ya. Oke. Ini tolong diterima Cinani ya, nanti apa namanya, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ya, amin. Semuanya bisa dipakai dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Nah. Gimana rasanya? Lega. Lega. Alhamdulillah. Di depan kita pasti ada masalah. Ya. Yang penting Cinani sekarang sudah berhijrah. Sudah pindah menjadi orang beriman. Apapun masalah yang di depan kita, serahin sama Allah. Ya. Ya, serahin sama Allah. Nanti Allah yang buka pintu buat Cinani, buat satu-satu diselesain tuh masalahnya. Tapi ingat pesan saya tadi, Cinani kita bersih-bersih. Ya, bersih-bersih. Insya Allah pasti ditolong. Ikutin aja apa perintahnya, jauhin apa larangannya. Ya. Insya Allah pasti dibantu. Ya, juga ada kita. Jangan putus hubungan komunikasi sama kita. Ya. Tetap komunikasi. Ya, kabar-kabarin kita. Gitu.
Nanti kalau kita ada kajian, Cinani diundang. Ada guru ke rumah, Ada guru ke rumah. bisa dipantau. Iya, ya. Nanti gurunya juga kasih laporan kan? Iya. Nanti lapor ke kita juga. Ada yang mau ditanya? Nggak ada. Cukup ya? Nah, karena Cinani untung banyak, bagi-bagi untungnya. Kan untung banyak nih, udah gak punya dosa nih. Jadi Cinani umur segini seperti bayi yang baru lahir, gak punya dosa. Kalau nggak punya dosa, insya Allah kalau doa pasti cepet dikabulin, Ci. Iya, doain. Nah, doain Sehat saya. selalu. Amin, amin. Rezekinya lancar. Amin, amin. Anak-anaknya jadi anak soleha. Nah, doain juga teman-teman di sini. Iya, semua didoain. Doain yang nonton, Ci. Iya. Yang utangnya banyak, cepet lunas. Iya. Cinani kalau punya utang, doa sama Allah biar cepet lunas juga. Doain teman-teman juga, saudaranya misalnya yang lagi sakit. Biar cepet sembuh. Ya, diangkat penyakitnya. Ya, Ci ya. Bener nih, janji nih. Iya. Nggak punya dosa nih. Ya. Oke, sekarang kita juga sama-sama doa, Ci, ya, biar kita dijadikan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya dalam Quran. Kita ikutin aja. Insya Allah kalau kita ikutin, insya Allah kita pulang ke rumah yang benar. Ya. Dan juga insya Allah kita juga dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Dan terakhir kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan Cinani, saya, teman-teman semua yang nonton, semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Gitu aja ya. Mudah-mudahan mulai hari ini Cinani belajar Islam step by step, pelan-pelan ya, ya bertahap. Nggak usah harus hari ini masuk Islam, besok bisa ngajarin orang, enggak. Pelan-pelan aja, ya santai-santai. Dinikmatin gitu sih, pelan-pelan. Dirasain aja prosesnya, ya. Kalau gitu, terima kasih banyak. Selamat ya sekali lagi buat Cinani ya. Masalah nama, masalah KTP, masalah belajar nanti urusannya sama Melisa. Iya. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa yang sudah menyaksikan prosesi syahadatnya Ibu Nani ya pada malam hari ini. Kita juga doakan mudah-mudahan Ibu Nani istiqomah ya, dan juga doakan semuanya kita husnul khotimah. Ya. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Nomornya bagus ya. Iya. Sacap-sacap, sape-sape. Gampang diingat. Gampang diingat. Ya, atas nama Yayasan Karam Mu'alaf Indonesia. Dan bisa konfirmasi ke nomor handphone ke Melisa aja ya, 0812 4788 8892. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sekali lagi ya. Terima kasih kok. Sama-sama. Pokoknya ada apa-apa kontak kita, kontak Melisa.